Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Andi dan rekan saya Yana Sutisna. Saya akan membahas tata cara membuat tas model seperti ini. Ini namanya tas map. Penjelasannya kita tonton video sebagai berikut. Langkah awal untuk membuat tas, siapkan dulu pola badan belakang. Nah, ini pola badan belakang untuk basic pengukuran awal. Pertama yang harus ditentukan panjang, tinggi kali lebar. Itu tinggi ke atas, panjang ke pinggir, lebarnya itu ketebalannya. Nah, harus ditentukan itu. Setelah itu diukur. Untuk menentukan panjang, coba ukur dari sudut kanan ke sudut kiri. Ditempel. Nah, itu untuk menentukan panjangnya 40 cm, udah dapat. Tingginya 35 cm, berarti panjang 40, tinggi 35 cm. Untuk membuat pola tas map bagian belakang yang harus ditentukan, setelah dapat ukuran tadi 40 cm sama tingginya 35 cm, kita ambil karton lalu ukur dari sudut paling ujung karton sesuai ukuran yang tadi didapat, 40 cm untuk panjang dan tinggi 35 cm. Setelah dapat jadi kotak, nah dilebihin buat ukuran menjahit 1,5 sampai 2 cm. Karena ini yang dibuat tas map paling kertas, jadi yang dilebihin buat jahit cuman 1,5 juga sudah cukup. Setelah jadi digunting sesuai yang tertera jadi kotak begini. Buatlah badan bagian depan. Nah, modelnya seperti ini, panjang sama tingginya juga sama, panjang 40, tinggi 35. Kita mulai dari badan depan bagian atas buat sakunya 12 cm dan panjangnya tetap 40. Untuk membuat pola bagian saku depan bagian atasnya sama pengukuran pada umumnya, mengukur panjang sama tingginya dulu. Karena sudah ditentukan panjangnya 40 cm, jadi sama kayak badan belakang tadi, tinggal menentukan tingginya. Tingginya sudah diukur sekitar 12 cm. Nah, untuk di pola kita terapkan 12 cm, karena dilebihin buat jahitan ditambah berarti 1,5 cm. Jadinya sekitar 13. Untuk mengukur bagian atas tas saku bagian depan, coba ukur panjangnya karena sudah sama kayak badan belakang, berarti tinggal mengukur tingginya. Tingginya coba ukur 13 ini untuk jadinya, karena ini sudah kepotong jahitan. Ini sudah kepotong jahitan. Kan jadinya dari sampel tasnya cuman 11,5. Kenapa polanya jadi 13? Karena dilebihin 1,5 cm untuk jahitan 7/7 mili. Untuk mengukur saku bagian depan, bagian bawahnya kita sama menentukan pada dasarnya, sama saja untuk mengukur pola. Ukur aja dari sudut ke sudut. Sudah dapat ukurannya sama kayak badan belakang tadi, sekitar 40 cm. Untuk membuat polanya sama, pada dasarnya dilebihin 1,5 cm, jadi hasilnya 41,5. Tingginya 29. Karena ini modelnya seperti ini, ada lipatan di sini. Jadi untuk mengukur bagian saku ini diukurlah dari ujung sleting. Coba sini, karena nggak kelihatan, ini dari ini aja, dari jahitan. Ini ada jahitan di bawah setengah senti. Untuk mengukur bagian bawah, ukurlah dari ujung ke bawah, pas batas jahitan. Berapa? 24, 25 di pas 25 untuk pas jahitan. Nah, karena modelnya ada lipatan, jadi diharapkan ini lipatannya juga diukur mengikuti standar sleting pada umumnya. Sleting itu pada umumnya 3,5 cm, karena sudah kepotong jahitan, jadi sisanya paling sekitar 2,5 cm. Nah, ini dilebihin 2,5 cm untuk lipatan ke dalam. Nah, sekian buat tas bagian depan. Karena sudah ditentukan badan belakang sama depannya, kita tinggal menentukan lebarnya. Kita pengen lebarnya kita cari
dari ujung ke ujung jahitan 4 cm. Karena 4 cm, polanya harus dibuat lebih 1,5 cm, jadi hasilnya 5,5 cm. Ini untuk ukuran polanya. Karena ada untuk jahitan, ini jahitan. Begitupun untuk panjangnya. Cara mengukur panjangnya, ambil pola tas bagian belakang, tentukan sudut titik ini. Sebenarnya sih untuk menentukan titik ini terserah ya, sesuai selera, mau sletingnya segini, mau segini, itu sih terserah selera kalian. Kita ambil segini aja untuk pada umumnya. Kita ambil titik. Nah, ini kita ambil titik 12 cm aja ya. Nah, di sini untuk mengukur pompok lebar tadi diukur dari titik 12 cm sini ke bawah, tarik sampai sudut, ditahan, dibelokin, ditekuk. Coba tekuk. Cara menekuknya gini. Nah, ini dapat 44 cm. Nah, setelah dapat 44 cm, karena ini masih panjang, berarti ini harus dikali 2. 44 cm dikali 2 berarti pompok hasilnya 88 untuk keseluruhan dari keliling sini. Kita cuman ukurnya setengah karena bisa dikali 2. Nah, itu untuk mengukur panjang pompok. Karena lebarnya tadi udah dapat 4 cm, jadi 5,5 cm. Nah, sekarang kita ukur bagian mulut utama yang ada sleting. Mulut utama ini cara mengukurnya sama dari pola tas bagian belakang. Coba. Nah, ini dari titik ini yang tadi ditentukan, tarik garis pengat ke atas. Ini. Terus tarik, tekuk sampai ciri tengah ini. Dapat ini berapa cm? 31 cm. Nah, ini sama dikali 2, sama halnya mencari panjang pompok. Dikali 2, cuman bedanya ini enggak dipotong. Ini nanti dibikin polanya panjang seperti itu. Nah, panjang sekalian, karena ini buat sleting. Kurang bagus kalau ada sambungan, harus sekalian panjang. Tarik berarti tadi dapat 31, tadi 31 dikali 2 berarti 62 cm panjang keliling buat sleting. Sekian untuk penjelasan cara membuat pola tas. Untuk prakteknya bisa langsung kita ke meja praktek. Kita mulai dari membuat saku depan. Saku bagian depan ini contohnya seperti ini. Caranya seperti ini. Coba berhenti dulu. Sleting yang sudah terpasang di saku bagian atasnya. Tata cara buat ini juga sama kayak gini, cuman tadi kelewat. Nah, ini tidak jauh beda, sama begini caranya. Udah jadi. Karena jarak ini 2,5, kalau kurang lebih ya, ini rata-rata sleting 2 cm sampai 2,5. Kita ambil lipatan, lipat sampai menutup sleting bagian atas. Cara jahitnya seperti ini, dilipat sampai menutupi keseluruhan sleting, terus dijahit. Dibuka terlebih dahulu ya? Iya, dibuka dulu, masukin baru sebelah, dimasukin sebelah, masukin lagi sebelahnya, disamain, lalu didorong. samakan lalu didorong.
Lalu dilapisi Lalu pasang puring. puring. Puring bisa menggunakan saten atau bahan-bahan yang sejenisnya. Dikelilingi aja. Dijahit keliling sampai semuanya tertutup. Oke, kita ukur berapa? 8,5 cm jarak ininya dari ujung tali ntar ke sininya. Nah, 15. Jahit kotak. Nah, jahit kotak. Fungsi biar ngebalikin lagi kayak gitu pas terakhir untuk memperkuat ya Pak. Ya, atret. Atret namanya. Ya, Itu dilipat dulu 1 kali lipatan. kira-kira 1 atau setengah senti lipatannya ini. 1,5. Ini bagian depan yang sudah jadi. Balik. Ini bagian belakang. Bagian dalam. Bagian. Berikut cara menyambungkan mulut saku utama ke bagian pompok bagian bawah. Begini caranya. Disambungkan secara pas. Kira-kira ukuran jahitnya setengah senti lebih, sampai 7 mili. Cara menyambungnya. Bagian pinggirnya juga sama. Langsung aja. Setelah jadi pompok ini sudah jadi pompok sempurna. Tinggal kita menyetel ke badan depan atau belakang. Kita lihat langsung badan depan dan belakang. Ya. Yang dimaksud pompok adalah ini ketebalan tas. Bisa dilihat ini. Nah ini pompok dari sini sekeliling. Awalnya begini. Nah ini mentahnya pompok. Memasang tali di badan belakang. Di badan belakang. Pasang puring dan busa. Jangan sampai ke ujung. Jangan sampai ke ujung. Masuk dulu busa. Belakangnya. Ini bagian belakang jadi puring dan busa. Badan belakang setelah jadi seperti ini sudah terisi busa, sudah ada puringnya. Nah baru lakukan penyetelan kepada pompok yang sudah dibuat tadi. Contohnya seperti ini. Disambungkan langsung badan belakang sama pompok. Ini pompok. Ini namanya penyetelan badan ke pompok. Ukurannya berapa? Ukuran jahitan sama aja pada umumnya, sekitar setengah, minimal setengah senti, maksimalnya 1 senti. Karena ini memang yang dibuat tasmap, jadi setengah senti juga udah cukup. Karena mungkin tasmap tidak akan membawa bobot yang lebih, hanya untuk membawa dokumen-dokumen tidak akan terlalu berat. Jadi cukup setengah senti juga udah kuat. Ini
Ini setelah selesai begini. Nah, untuk merapihkan, kan ini terlihat masih acak-acakan ya, buat bekas setelan masih kurang rapi. Untuk merapihkan ini kita gunakan bungkus. Dipraktekin bungkus dulu. Ini harus dibungkus biar terlihat rapi bekas setelan. Bungkus yang digunakan namanya PCR, ukurannya 2,2 cm. Ini nilon, bahan nilon, buat lebih rapi dan kuat juga. Gunting dirapihin dulu supaya tidak ada benjolan. Mulai pembungkusan dimulai dari bawah, dari bagian bawah. Mulai dari bagian bawah. Ya, Ini bagian atas. Kenapa awal pembungkusan dari bawah? Karena kalau dari atas nanti ketika kita membuka si saku utama itu akan terlihat sambungannya, jadi terkesan kurang rapi. Maka disarankan dari bawah mulai pembungkus. Cara membungkus secara manual, ada cara membungkus menggunakan alat yang berupa, kalau di atas corong disebutnya. Nah, itu lebih mantap, hasilnya lebih rata. Kalau ini manual sih lumayan rata. Dicek kembali biar rapi. Ini hasilnya kira-kira seperti ini. Rapi, rata, enggak seperti di awal tadi masih banyak bekas guntingan, kan ini udah tertutup rapi. Oke. Untuk menyetel bagian badan depan sama halnya seperti menyetel pada bagian belakang, dimulai dari awal dari bawah, sama aja prosesnya kayak. Terus endingnya dibungkus juga biar rapi. Sudah beres, lalu bisa dibalik. Setelah selesai dibungkus tadi, setelah selesai penyetelan badan belakang dan belakang kan udah akhirnya dibungkus, kedua belakang. Badan belakang udah dibungkus, badan depan juga udah dibungkus. Ini berarti sudah beres. Kita balik, lihat hasilnya. Kita balik. Ini udah jadi barangnya. Ujung sudut-sudutnya harus ditekan supaya bentuknya keluar. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kira-kira tasnya begini. Setelah melihat proses pengerjaan tas map dari awal, ini seperti ini. Ini berfungsi buat membawa dokumen-dokumen. Kira-kira yang menggunakan tas kayak gini bisa dipakai juga buat orang-orang kantor. Ukurannya 40-30, cocok nih buat perempuan. Kisaran harga di pasar tergantung bahan. Karena ini menggunakan imitasi model-model tas terkenal, ini cukup lumayan harga di pasaran, bisa mencapai 100.000 ke atas, tergantung si penjual. Segitu aja untuk penjelasannya. Info lebih lanjut boleh di-klik di deskripsi.